Halo Dermatizen, balik lagi di acara Expert Talk Podcast by Derma XP episode 2. Wah, nggak berasa ya udah episode 2 aja. Kali ini bersama saya, Melda dari Derma XP yang akan menjadi hostnya. Nah, pada kali ini kita juga akan membahas tuntas segala permasalahan kulit, dari kulit wajah, tubuh, dan juga rambut ya, khususnya di Expert Talk ini. Saya juga nggak akan sendirian karena akan membahas bareng dengan ahlinya atau expertnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa pencet tombol notifikasi ada lonceng di bawah ini supaya teman-teman tetap terupdate untuk info-info terbaru dari kita ya. Hari ini saya bakal ditemenin oleh seorang narasumber, seorang dokter kulit dan kelamin yang memang sudah expert banget ya di bidang kesehatan kulit dan juga rambut gitu. Penasaran gak sih siapa narasumber kita? Oke deh, kalau gitu langsung aja kita sambut Dr. Dia Febrina, SPKK. Halo dok, Halo selamat semuanya. siang. Siang. Nah, beliau ini lulusan FK Unpad dan spesialisnya juga di Unpad. Terus beliau sekarang juga aktif bekerja di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur dan juga Klinik Amarilis. Selain itu, beliau juga sebagai founder di Dr. Derm Skincare dan juga Klinik Medika Asyifa Jati Asih. Oh iya, teman-teman, dokter Dia ini juga aktif di Instagram untuk mengedukasi teman-teman loh. IG-nya adalah @dokterkulitbekasi, betul ya dok ya? Teman-teman boleh langsung cek Instagram dokter Dia untuk info-info atau edukasi dari dokter Dia. Dokter, apa kabar nih dok? Sehat-sehat ya Alhamdulillah dok? sehat. Alhamdulillah. Masih puasa dok? Masih. Alhamdulillah ya dok ya, masih puasa. Tapi dokter nggak kelihatan ini lemes gitu, jadi masih seger, mukanya juga cerah gitu dok. Rahasianya apa sih dok? Oke, tentunya minum yang banyak. Minum yang baik. Pada Sama sahur pakai ya dok, skincare, ya, waktu sahur ya betul. dok minumnya. Sama pakai skincare jangan lupa. Jangan lupa pakai skincare. Jadi kalau skincare tuh emang harus ini ya dok, harus rutin ya dok ya, kuncinya ya. Harus Jadi konsisten. harus konsisten. Percuma kalau misalkan kita pakai skincare banyak banget tapi nggak konsisten ya dok, betul ya. Waduh, tuh teman-teman jangan lupa pakai skincare yang konsisten ya. Oke, tapi untuk topik kali ini kita nggak akan bahas skincare karena topiknya itu adalah hair dok. Yang mana topik ini tuh banyak banget yang request dari teman-teman followers di Instagram @dermaxp untuk masalah rambut. Nah, jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang rambut rontok sampai botak dok. Untuk rambut rontok dan botak, sebetulnya itu adalah hal yang saling berkaitan ataukah hal yang berbeda gitu dok dari rontok sampai botak? Ya, jadi tentunya kalau rambut kita rontok bisa jadi botak. Ya kan? Bisa gitu ya dok? Iya betul. Jadi untuk kebotakan ya, jadi kebotakan itu kan suatu kelainan pada kulit kepala yang menyebabkan kita itu kehilangan sebagian atau seluruh rambut. Ya, jadi kalau kalau misalnya jumlah rambut kita yang rontok lebih banyak daripada rambut kita yang tumbuh, tentunya jadinya botak. Oh, iya, gitu. Dan sebenarnya untuk rambut rontok kan sebenarnya dalam sehari-hari kita itu kan memang mengalami rambut kita selalu ada yang rontok. Bener. Ya, jadi kalau rambut kita rontok antara 60 sampai 100 per hari itu masih bisa dibilang normal. Oh, masih wajar ya dok? Masih wajar. Tapi kalau misalnya rontoknya udah lebih dari 100, kemudian rambut yang tumbuh juga nggak banyak dan nggak cepat diatasi, ya jadinya rambut kita bisa jadi botak. Gitu. Jadi sebetulnya normal itu kan kalau misalkan kita tuh abis keramas ya teman-teman dermatizen juga pasti bakalan ada beberapa lah ya, beberapa helai yang rontok, apalagi rambutnya panjang kayak aku nih dok. Pas disisir tuh pasti rontok. Cuman memang sih tadi dokter dia bilang nggak sampai 100 helai juga, berarti masih normal lah ya dok ya. Jadi kalau misalkan rontoknya itu semakin banyak bisa menyebabkan kebotakan gitu ya dok bisa. Ya. Waduh, hati-hati ya teman-teman. Nah coba lihat deh nih di sisirnya ya berapa banyak sekali rontok. Kalau udah dihitung lebih dari 100, wah harus baik-baik ya jaga rambutnya gitu ya dok ya. Nah kalau ngomongin rontok dulu ya dok ya, apa sih dok faktor penyebab rontok gitu? Apakah genetik, apakah gender juga berpengaruh, atau kalau kita banyak kasus di lapangan juga pasien-pasien kondisi khusus nih seperti ibu hamil, ibu menyusui, atau pasien COVID itu benar nggak sih dok bisa rontok rambutnya? Ya? Betul. Jadi untuk penyebab kerontokan ya maupun sebenarnya kebotakan juga kurang lebih sama ya. Ada dua faktor. Jadi ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Ya, faktor dari dalam misalnya gini, faktor usia ya. Kemudian yang kedua faktor hormon.
Itu juga berpengaruh dan genetik karena ada nanti kebotakan rambut yang berhubungan sama faktor genetik ya, dan juga nanti saling keterkaitan sama hormon, namanya hormon androgen itu. Kemudian faktor dari luar ya, faktor dari luar tuh bisa tadi ya pengaruhnya karena penyakit-penyakit tertentu misalnya ya, kemudian ada kekurangan zat nutrien tertentu, itu juga bisa menyebabkan rambut kita rontok ya. Kemudian penyakit autoimun ya, nanti mungkin ada yang lagi hits tuh kemarin kan. Nah itu penyakit autoimun ada yang bisa menyebabkan rambutnya terlepas kemudian akhirnya jadi botak seperti itu. Jadi bisa faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Oh gitu ya dok ya. Jadi memang banyak banget. Nah sekarang juga maksudnya usia pun ya, zaman dulu tuh yang namanya rontok atau botak mungkin udah usia 30 ke atas gitu ya dok ya. Nah sekarang tuh kayaknya anak-anak muda zaman sekarang udah usia 17 pun udah mulai ada yang anak laki-laki misalkan rambutnya udah mulai rontok di depannya gitu dok. Itu kenapa ya dok kira-kira? Kenapa usia muda udah bisa mengalami kebotakan zaman sekarang dok? Iya, jadi untuk kebotakan maupun kerontokan rambut itu bisa dari lahir ya. Nah, jadi nanti ketika nanti ada bayi nih baru lahir, ya ada yang kondisi yang disebut dengan etologen effluvium yang pada bayi. Nah, itu normal. Ya, jadi rambut bayi itu kan kalau dilihat ada nantinya yang dia itu rontok setelah beberapa bulan usianya, itu nanti rambutnya rontok. Itu masih normal. Kemudian ada juga nanti kebotakan yang bisa muncul dari anak-anak ya, namanya alopecia areata. Itu persis sama kayak yang dialami itu istrinya Will Smith yang kemarin. Oh, yang kemarin ya itu namanya alopecia areata ya. Alopecia areata itu juga kondisi yang bisa mengenai semua umur. Jadi nggak cuma dari dewasa, tapi bisa kena dari remaja, bahkan sampai anak-anak juga bisa terkena kayak gitu. Jadi sebenarnya kebotakan tuh dia variatif ya, dia bisa mengenai usia range rantang usianya cukup panjang. Gitu ya dok ya ampun, dari usia juga bisa. Nah sekarang pria dan wanita itu persentase lebih banyak mana sih dok yang mengalami kebotakan ya? gitu? Jadi memang sekitar 60% ya kebotakan itu dialami oleh pria. Pria lebih banyak ya, pria lebih banyak, tapi 40%-nya itu dialami oleh wanita. Itu yang tipe ada. Jadi nanti untuk kebotakan itu ada beberapa tipe, Melda. Ya ada yang namanya alopecia androgenetica. Ya itu yang nanti terkait dengan hormon androgen. Nah itu lebih banyak dialami pria. Nah nanti 40%-nya dialami wanita. Tapi ada juga rambut rontok. Yang rambut rontok namanya telogen effluvium, itu banyaknya dialami wanita. Jadi tergantung nih jenisnya yang mana dulu. Gitu dok ya. Jadi emang banyak ya dok ya jenis kebotakan itu. Betul. Dan maksudnya treatmentnya pun akan berbeda-beda nih ya dok. Tergantung penyebabnya. Tergantung penyebabnya, bener ya dok ya. Kalau penyebabnya itu hormon androgen, mungkin terapinya akan beda dengan kalau misalkan memang udah genetik dari lahir gitu mungkin ya dok ya. Oke dok. Nah kalau ngomongin kebotakan sendiri ini dok, ada nggak sih gejala-gejala tertentu dari awal, maksudnya biar kita lebih aware gitu, apakah nanti rambut kita akan mengalami kebotakan ataukah ini cuman kayak suujonitas gitu, suujonitas dari diri kita yang sangat insecure gitu dok. Gejala-gejalanya kira-kira gimana sih dok? Ya jadi kalau untuk biasanya kan awalnya banyak dialami berupa kerontokan rambut. Rontok dulu ya dok ya banyaknya jadi rambutnya rontok, kemudian kalau dihitung-hitung tadi ya rambutnya rontok lebih dari 100 helai per hari gitu. Nah nanti dari situ tuh mulai tuh ada gejala-gejala kebotakan biasanya. Nah ada nanti kan untuk kebotakan sendiri itu kan terbagi lagi. Ada yang alopecia itu ada yang scarring, ada yang non scarring. Ya kalau untuk alopecia yang banyak itu yang non scarring. Jadi dia botak tapi nggak ada jaringan parut di atasnya. Nah jadi yang alopecia yang non scarring itu contohnya tadi kayak alopecia areata ya, kemudian alopecia androgenetica ya. Yang banyak biasanya dua itu. Ya yang banyak itu alopecia areata dan alopecia androgenetica. Ya kalau laki-laki itu kan kadang umur berapa 20-30 udah suka mulai tuh botak-botak rambutnya. Nah itu jidatnya langsung lebar gitu ya dok ya. Biasanya kalau laki-laki banyaknya dia mulai agak botak tuh di awal itu di hairline dulu. Di sini ya dok ya. Iya di garis-garis tepi-tepi rambut ini mulai kebotakan di situ. Nah itu udah tanda-tanda tuh alopecia androgenetica. Nah jadi kalau bisa diatasi lebih cepat tentunya prognosisnya bisa lebih baik. Itu hasilnya juga biasanya lebih memuaskan ya. Dan berarti kebotakannya pada pria nih ya dok, khususnya kan kalau misalkan kita lihat di film-film atau di orang-orang lewat gitu ya, ada yang dari depan dok, ada yang di belakang gitu ya dok ya. Jadi emang lokasinya
bisa dua gitu ya dok ya, dari depan dulu atau dari belakang gitu ya. Ya, jadi untuk kebotakan pria itu ada namanya polanya. Oh, Nah, ada jadi polanya, ada Dok. polanya. Jadi nanti itu juga nanti akan berpengaruh terhadap ininya stadiumnya. Nanti itu Hmm. berpengaruh terhadap pengobatannya Oh gitu. gitu, ya siap-siap dok. Nah, ngomong-ngomong tentang pengobatan nih dok, teman-teman dermatizen juga pasti bakalan kepo banget nih. Apa sih dok treatmentnya? Apakah masih bisa dilakukan self treatment ataukah harus sudah dilakukan clinical treatment untuk kondisi rambut rontok sampai kebotakan ini dok? Ya. Oke, jadi kalau untuk kita pisahin dulu ya, Melda Iya, ya. iya. Jadi Oke, Dok. ada pengobatan untuk rambut rontok, ada untuk yang kebotakan Ya. yang udah alopecia. Ya. Ya, kalau untuk yang rambut rontok, kalau misalnya penyebab rambut rontoknya misalnya karena habis melahirkan atau rambut rontoknya habis demam misalnya atau karena habis kena COVID ya. Nah, sebenarnya untuk yang penyebab tadi itu dia sebenarnya nanti bisa kembali lagi rambutnya kayak semula dan jarang sebenarnya menimbulkan kebotakan. Jadi reversible ya dok? Iya, Bisa reversible, bisa disembuhkan. balik lagi ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya ibu hamil nih, rambutnya kan rontoknya itu 2 sampai 3 bulan setelah melahirkan. Nanti sebenarnya di 3 sampai 4 bulan kemudian itu rambutnya udah bisa tumbuh lagi gitu. Jadi sebenarnya cukup ya untuk self treatmentnya di rumah misalnya ya, cukup dia misalnya menggunakan sampo yang tepat ya. Misalnya sampo yang bisa fungsinya untuk menumbuhkan rambut, misalnya membantu gitu ya, memberikan nutrisi untuk supaya folikel rambutnya terbentuk lagi gitu. Ya, kemudian bisa di rumah misalnya bisa juga misalnya pakai conditioner atau misalnya ada serum atau hair oil misalnya yang ada kandungan nutrisi untuk rambut, misalnya ada biotinnya atau misalnya ada copper atau tembaga ya, ada iron ya, kemudian niacin itu vitamin atau nutrien yang bisa membantu pertumbuhan rambut. Ya itu bisa dilakukan di rumah misalnya ya. Kalau misalnya tadi kayak rambut rontok yang karena tadi yang saya disebutkan, nanti tinggal tunggu aja waktunya juga dia akan membaik dengan sendirinya. Jadi nggak perlu khawatir ya dok ya, Kalau nanti khawatir. bakalan balik lagi ya dok ya. Ini kalau orang-orang zaman dulu tuh dok, biasanya kita dikasih ramuan ginseng gitu ya dok ya. Iya, betul. Zaman dulu ya, Iya. itu bener ya dok ya, ginseng itu bisa merangsang pertumbuhan rambut ya. Merangsang pertumbuhan rambut. Apalagi zaman sekarang juga ginseng itu ibaratnya kita nggak perlu rebus sendiri gitu ya. Jadi udah ada di dalam sediaan shampoo ataupun serum atau sediaan lain gitu mungkin ya dok ya. Oke dok. Nah, itu tadi rambut rontok. Nah, sekarang yang botak nih, Yang dok. botak ya. Treatmentnya bagaimana dok? Kalau untuk yang rambut botak tentunya nanti akan berbeda lagi. Jadi tergantung tadi dengan penyebabnya. Kan tadi terbagi-bagi nih. Mungkin kita bahasnya yang paling banyak aja ya. Iya, yang paling banyak aja dok. Ya, contohnya misalnya tadi kayak alopecia areata. Nah, alopecia areata itu kan suatu kondisi jadi autoimun ya. Jadi berhubungan dengan autoimun. Jadi selnya itu menyerang si folikel rambutnya sendiri. Jadi akhirnya rambutnya itu terlepas, akhirnya jadi botak. Jadi botaknya kayak oval gitu bentuknya, bulat kayak pitak-pitak ya mungkin kalau orang nyebutnya ya. Nah, kalau untuk yang alopecia areata karena dia basicnya adalah autoimun ya, jadi biasanya dibutuhkan pengobatan misalnya dengan obat oles ya, misalnya seperti minoxidil ya. Kemudian bisa dengan injeksi ya yang diberikan oleh dokter misalnya ya, harus dilakukan di klinik ya. Harus klinik Ya, di treatment ya dok klinik ya. Treatment. Kemudian bisa juga dibantu dengan nanti obat minum ya, obat minum juga ada. Kemudian dengan tindakan-tindakan estetik misalnya seperti dengan PRP itu juga bisa membantu. Nah, kalau misalnya udah jatuh ke kondisi misalnya yang berat gitu ya, udah hilang semua Lontos rambut, banget gitu. dan ternyata udah diobati tetapi nggak membaik ya, mungkin udah pengobatannya ya biasanya pakai wig atau mungkin transplantasi rambut. Oh, itu yang lagi ngehits banget sekarang ya dok ya, yang artis-artis lagi pada pakai itu ya, transplantasi rambut sampai ke Turki kalau nggak salah ya dok. Awalnya bengkak-bengkak dulu, cuma nanti akhirnya itu bener-bener bakal tumbuh ya dok ya? Iya. Oh, dan itu permanen ya dok sifatnya, tumbuh rambutnya? Tergantung penyebabnya sih sebenarnya. Oh iya sih, benar juga ya, balik lagi penyebabnya. Karena memang tadi kayak misalnya yang autoimun ya, nah itu sebenarnya yang alopecia areata itu dia sebenarnya nggak bisa disembuhkan sebenarnya. Jadi tapi dia bisa dikontrol. Jadi terapi-terapi yang kita berikan itu hanya berfungsi untuk menumbuhkan rambut tapi tidak mempengaruhi perjalanan penyakitnya. Jadi masih bisa kronis dan berulang. Oh gitu ya dok ya. Jadi memang lebih baik kalau teman-teman udah tahu gejala-gejalanya bakalan akan botak rambutnya, lebih baik ketemu ahlinya aja, langsung konsultasi ke dokter kali ya dok ya, untuk mendapatkan perawatan yang tepat gitu. Jadi jangan asal pilih ini gitu kan. Zaman sekarang kan netizen itu udah gampang ya dok, informasi udah ada di mana-mana gitu. Mereka suka browsing sendiri, daripada entar malah salah, malah rambutnya makin rontok, makin plontos, mendingan langsung ketemu ahlinya aja.
Oke dok, ini ada pertanyaan terakhir nih dok dari Dermatizen. Gimana sih dok tips and trick supaya tetap percaya diri untuk teman-teman yang sudah mengalami agak gitu androgenetic alopecia atau alopecia areata? Iya. Gimana dok supaya dia tetap pede gitu? Oke, baik. Jadi memang kadang kan memang kebotakan ini bisa menyebabkan depresi ya, kadang menyebabkan Bener, orang dok. jadi minder diri ya. Minder. Dan sebenarnya faktor stres ya itu juga akan mempengaruhi perjalanan penyakitnya. Contohnya misalnya ya alopecia areata tuh dia kalau misalnya stres pasiennya itu bisa tambah botak rambutnya. Oh gitu. Ya, jadi tentunya harus dikontrol ya stresnya. Mungkin nanti butuh bisa aja butuh konseling dengan psikolog misalnya. Atau sekarang kalau dilihat-lihat nih di Instagram ternyata banyak ada alopecia support group. Itu ada Oh, ada gitu. Jadi komunitasnya ya ya, ada dok, ya? komunitasnya. Jadi mungkin mereka bisa saling sama-sama support gitu. Jadi supaya nggak berasa bahwa aku sendiri Sendirian, gitu. bener, Jadi dok. mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kemudian mungkin dari kita sebagai dokter kulit ya, kita yang memberikan semangat lah buat pasien bahwa itu bukan ending dari segalanya ya. Maksudnya botak tuh bukan segala sesuatu bikin semuanya berakhir gitu. Benar. Aduh dokter, terima kasih banyak ya dok untuk tip and trick ini, bener-bener membantu banget supaya semoga aja teman-teman dermatizen yang lagi nonton sekarang yang memang rambutnya lagi rontok sampai mungkin hampir botak tuh bisa terbangkitkan lagi percaya dirinya ya teman-teman. Oke dokter Dia, ini tadi udah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak ya dok untuk paparannya, sangat luar biasa sekali. Jangan kapok mampir-mampir ke podcast ya Derma XP lagi. Malah seneng ya dok ya. Iya. Kita juga seneng banget kedatangan dokter Dia. Oke dok, terima kasih banyak dok. Oke teman-teman, tadi ini aku rangkum ya dalam satu kesimpulan untuk rambut rontok dan sampai botak. Teman-teman juga tadi udah dengar paparan dari dokter Dia bahwa banyak ya faktor-faktor penyebabnya, gejalanya, dan treatmentnya. Itu teman-teman juga bisa coba kalau misalkan rambut rontok itu bisa pakai shampoo ataupun serum yang memang kandungannya itu khusus untuk rambut rontok. Tapi kalau misalkan rambut rontoknya itu udah parah, teman-teman lebih baik langsung ketemu ahlinya aja, langsung konsultasikan ke dokter aja. Dan untuk teman-teman yang mengalami androgenetic alopecia atau alopecia areata, tetap semangat, tetap percaya diri karena ini adalah bukan akhir dari segalanya, kata dokter Dia. Oke teman-teman dermatizen, terima kasih ya sudah menonton untuk episode 2 ini. Jangan lupa di follow IG kita @dermaxp dan TikTok dermaxp yaitu @official_dermaxp ya. Jangan lupa nyalain lonceng loh supaya terima lagi nih update podcast selanjutnya. Oke, thank you teman-teman. See you on next video. Bye-bye.